warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, tergantung kapan kalian menyimak video pembelajaran kali ini. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Sri Wulandari, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan tentunya dalam keadaan yang bahagia ya. Jika dari kalian ada yang sedang sakit, Ibu doakan semoga kalian lekas sembuh, lekas sehat, dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Nah, ada yang masih ingat tidak nih? Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang apa sih? Ada yang masih ingat? Ya, benar banget. Kita sudah belajar mengenai teks biografi. Nah, oleh karena itu kita ulas sebentar ya. Teks biografi itu apa? Nah, teks biografi itu merupakan suatu tulisan yang mengulas tentang kehidupan tokoh tertentu. Dan di dalam suatu tulisan teks biografi itu tentunya terdapat kenyataan-kenyataan atau fakta yang mengulas tentang tokoh tersebut. Nah, kita sudah mengulas mengenai pertemuan sebelumnya. Oleh karena itu, untuk pertemuan pada minggu ini kita akan belajar apa? Ada yang bisa tebak? Ya, benar banget. Kita akan membahas mengenai unsur kebahasaan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak KD berikut ini yuk. Nah, itu tadi adalah mengenai KD 3.15 dan KD 4.16. Nah, oleh karena itu, karena kita sudah menyimak KD nih, kita sudah mengetahui kita akan membahas mengenai unsur kebahasaan. Tentunya mengenai unsur kebahasaan ini sudah tidak asing lagi buat kalian ya tentunya. Karena pada sebelum-sebelumnya kita sudah pernah belajar mengenai teks-teks seperti eksplanasi, teks deskripsi, dan lain sebagainya. Di mana di suatu teks itu sudah pasti ada unsur kebahasaan. Nah, untuk unsur kebahasaan dalam teks biografi itu ada apa aja? Tentunya kalian sudah membaca ya, seperti yang Ibu sudah anjurkan pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama ada kata kerja pronomina atau kata ganti. Yang kedua ada apa? Ya, ada kata kerja suatu tindakan. Yang ketiga ada kata adjektiva. Yang keempat ada kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental. Lalu yang kelima ada kata kerja pasif, dan yang keenam ada kata depan, kata sambung atau nomina. Itu tadi unsur kebahasaan dalam teks biografi. Untuk lebih lengkapnya kita simak pembahasan berikut ini. Oke, itu tadi merupakan unsur-unsur kebahasaan dalam teks biografi dibagi menjadi 6 bagian secara singkat. Namun Ibu tetap akan menjelaskan lebih lanjut dan memberikan contoh-contoh mengenai unsur kebahasaan itu tadi. Nah, yang pertama yaitu menggunakan pronomina atau kata ganti. Tentunya kalian sudah mengenal ya apa itu kata ganti. Nah, dalam teks biografi ini menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Ayo, masih ingat tidak nih? Kata ganti orang ketiga tunggal itu ada siapa saja? Yaitu ada ia, juga ada dia atau beliau. Ketiga ini sama, tergantung kalian akan menceritakan tokoh siapa yang akan diceritakan dalam teks biografi tersebut. Nah, contoh yang akan Ibu buat ini berikut ini ya. Nah, ini dia merupakan contoh yang Ibu buat. Dalam contoh tersebut terdapat kata iya. Nah, iya ini merujuk pada kata Ayunda Faza Maudia. Lalu yang kedua nih, unsur kebahasaan yang kedua, yaitu menggunakan kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan ini untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh si tokoh itu. Nah, perbuatan fisik ini yaitu ada contohnya membaca, berlari, berjalan, menyapu, dan lain sebagainya. Namun dalam contoh yang Ibu buat ini ada
kata membaca dan belajar. Nah, kata tersebut merupakan perbuatan fisik yang dilakukan oleh si tokoh. Kita lanjut ke unsur kebahasaan yang ketiga, yaitu ada menggunakan kata adjektiva. Nah, tentunya kalian ini sudah tidak asing lagi mengenai kata adjektiva. Ya, benar banget. Kata adjektiva ini merupakan kata sifat. Nah, jadi dalam teks biografi ini tujuannya untuk menjelaskan informasi-informasi secara rinci mengenai tokoh yang kita ceritakan. Dalam contoh yang Ibu berikan tadi, ada kata sifat rajin dan disiplin, di mana rajin dan disiplin ini merupakan kata sifat yang dimiliki oleh seorang Maudi. Yang keempat, yaitu menggunakan kata kerja pasif. Kata kerja pasif ini untuk menjelaskan peristiwa yang dilakukan oleh si tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Nah, dalam contoh tersebut yaitu ada kata dipilih dan diterima. Yang kelima, yaitu menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental, tujuannya untuk penggambaran peran si tokoh itu sendiri. Nah, dalam contoh yang Ibu buat itu ada kata menginspirasi. Contoh lainnya ada kata memahami, mencintai, dan lain sebagainya. Lalu yang keenam nih, atau yang terakhir, yaitu ada kata depan, kata sambung, atau nomina yang berhubungan dengan urutan waktu. Contoh yang Ibu buat yaitu ada kata saat ini. Namun juga kita juga dapat membuat dengan kata sebelum, pada saat itu, kemudian, setelah, dan lain sebagainya. Baik, itu tadi merupakan unsur-unsur kebahasaan yang sudah Ibu jelaskan dalam teks biografi. Ibu juga sudah memberikan contoh-contoh terkait unsur kebahasaan. Nah, oleh karena itu, jika kalian masih belum paham, kalian masih bisa bertanya melalui WhatsApp grup yang sudah Ibu buat, ataupun kalian melalui PC Ibu. Nah, Ibu akan mengulas sekali lagi dalam unsur kebahasaan di teks biografi ini. Terdapat 6 bagian. Yang pertama yaitu menggunakan pronomina atau kata ganti. Lalu yang kedua, menggunakan kata kerja adjektiva. Lalu yang ketiga, menggunakan kata kerja tindakan. Yang keempat, menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental. Yang kelima, yaitu menggunakan kata kerja pasif. Dan yang keenam, menggunakan kata depan, kata sambung, atau nomina yang berurutan dengan waktu. Nah, setelah itu Ibu akan memberikan penugasan nih terhadap kalian. Ini dia penugasan buat kalian. Nah, ini dia penugasan untuk kalian nih terkait unsur-unsur kebahasaan. Ibu sudah membagi setiap kelompoknya ada 4 anggota. Jadi setiap kelompok silahkan kalian mencari nih teks biografi dari tokoh yang kalian idolakan. Entah itu tokoh masyarakat, bisa tokoh pemeran film juga bisa, silahkan, terserah kalian ya, sesuka kalian. Jadi setelah mencari teks biografi ini, kalian analisislah unsur-unsur kebahasaan dalam teks biografi yang telah kalian cari melalui internet. Nah, setelah itu kita akan membahas nih di pertemuan selanjutnya. Jadi pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas unsur kebahasaan yang telah kalian analisis nih. Apakah kalian sudah benar, sudah paham atau belum? Nah, untuk waktu pengerjaannya Ibu beri waktu selama 1 minggu. Jadi pada pertemuan selanjutnya kita sudah siap untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Nah, karena berhubung waktunya sudah habis dan saya kira ini adalah pertemuan mengenai unsur kebahasaan sudah selesai. Jika kalian masih belum paham, kalian bisa bertanya melalui WhatsApp group ya. Oleh karena itu, mari kita tutup dengan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas dari Ibu ya. Tetap jaga kesehatan, semangat untuk mengerjakan. Kerjakan secara bersungguh-sungguh dan secara berkelompok.
Cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.